Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ada beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ sebagai berikut: jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan para penatua jemaat di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Maka diadakan sidang di Yerusalem. Pada akhir sidang itu, rasul-rasul dan para penatua lainnya beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih ialah Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat dengan hasil sidang, bunyinya: salam dari rasul-rasul dan para penatua jemaat, serta dari saudara-saudaramu, kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menjelaskan pesan yang tertulis ini kepada kamu. Sebab telah menjadi keputusan Roh Kudus dan keputusan kami bahwa kepadamu jangan ditanggungkan beban lebih banyak daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu berpantang dari hal-hal tersebut, kamu berbuat baik. Sekian salam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersemuanya bersyukur kepadamu. Bacaan dari kitab Wahyu. Di dalam roh, aku, Yohanes, dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar, lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah kiri terdapat 3 pintu gerbang. Di sebelah utara 3 pintu gerbang. Di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Di dalam kota itu tidak kulihat bait suci, sebab Allah, Tuhan yang Maha Esa, sendirilah bait suci. Demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya, dan anak domba itulah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu selagi Aku masih berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang segala sesuatu yang telah Aku katakan kepadamu. Damai Aku tinggalkan bagimu, damai-Ku adalah Aku berikan kepadamu, dan apa yang Aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita, karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, membaca atau mendengarkan Injil tadi, mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita. Bisa saja, boleh-boleh saja Yesus itu berkata tentang damai, kedamaian. Tetapi kenyataannya, kedamaian di muka bumi ini terasa semakin tercabik-cabik saja. Dan pikiran kita ini akhirnya menuntun hati kita juga untuk mulai bimbang, mulai ragu tentang makna dari kedamaian itu sendiri. Saudara-saudariku terkasih, bila kita berhenti pada pemikiran semacam itu saja, bisa jadi penyebabnya yang utama itu adalah karena sesungguhnya yang menjadi pusat perhatian kita hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja. Akhirnya kita juga cenderung untuk membuat semacam kriteria, ukuran, bahwa kalau di dunia ini sudah dirasa tidak damai lagi, maka tidak perlu lagi kita berpikir atau bermimpi tentang damai sejahtera. Padahal Yesus dengan jelas-jelas sekali mengatakan, damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya damai yang diberikan oleh Yesus bukan hanya berarti
berarti bahwa tidak ada kericuhan, tidak ada kekerasan, tidak ada perang atau bencana dan sebagainya. Tetapi damai yang dijanjikan oleh Yesus itu adalah jauh lebih daripada itu. Damai yang diberikan oleh Yesus lebih menyangkut, berkaitan dengan ketenangan dan kedamaian hati sebagai karunia dari Allah. Karena seseorang itu merasa dia bersih, jujur, benar, dan baik di hadapan Allah, di hadapan sesama, dunia, lingkungannya, dan terhadap dirinya sendiri. Kendati situasi dunia itu mencekam, bahkan terjadi banyak tantangan dan penganiayaan, hati seseorang, hati kita itu akan tetap tenteram kalau dia atau kita itu hidup lurus dan benar di hadapan Tuhan, sesama, dunia, dan diri kita sendiri. Agaknya, saudara-saudariku terkasih, bentuk atau wujud kedamaian seperti itulah yang ditawarkan dan yang akan diberikan oleh Yesus. Suatu bentuk dari kedamaian hati. Mengapa banyak orang ingin berlatih yoga atau melakukan meditasi misalnya? Tujuan sesungguhnya tidak lain adalah karena seseorang itu ingin mendapatkan atau mengalami ketenangan batin di tengah kegalauan dunia, sehingga dia terbebas dari tekanan dunia ini yang cenderung membuatnya itu stres dan frustrasi. Sebetulnya tanpa atau harus melakukan meditasi pun seseorang itu bisa atau dapat memperoleh kedamaian dan ketenangan batin, yaitu dengan mengusahakan hidup lurus dan benar. Yesus sendiri pun sudah menjanjikan hal itu ketika dia mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saudara-saudariku terkasih, berhadapan dengan situasi dunia saat ini, kita perlu percaya akan pesan Yesus ini. Kehadiran Yesus di dalam diri seseorang akan juga menghadirkan rasa kedamaian, ketenangan. Berkat damai Kristus yang diterimanya, akhirnya dia juga dapat berdamai dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan dengan dunia. Semakin seseorang itu percaya kepada Kristus, semakin besar juga kasihnya terhadap Kristus, yang juga itu akan dibuktikannya dalam tindakan, dalam perbuatan, dengan memenuhi perintah-perintahnya. Itulah yang akan membuatnya juga sanggup bertahan menghadapi kekerasan dan tantangan dari dunia. Karena di dalam lubuk hatinya ada suara Tuhan yang akan selalu mengingatkan dan menuntunnya kepada kebaikan dan kebenaran hidup. Saudara-saudari terkasih, damai yang diberikan oleh Yesus ini memang berbeda dengan yang diberikan oleh dunia kepada kita. Karena yang diberikan oleh Yesus ini adalah kedamaian sejati, damai yang sesungguhnya, damai yang sejati. Memang ada dua bentuk damai yang dijanjikan Yesus kepada para muridnya, termasuk
para pengikut. Pertama, hidup damai yang diberikan ketika seseorang itu masih hidup di dunia ini, yaitu dengan salam damainya. Tetapi Yesus juga menjanjikan kedamaian hidup, yaitu setelah seseorang itu menyelesaikan kehidupannya di dunia ini, atau bisa dikatakan sebagai hidup surgawi itu. Kedua bentuk damai ini diterima oleh para murid ketika Yesus datang menemui mereka setelah kebangkitan. Sementara damai yang diberikan oleh dunia itu membuat seseorang atau kita itu terikat kepada yang fana. Kita tidak perlu heran kenapa begitu banyak orang ingin mengabadikan sesuatu yang tidak abadi, bukan buat monumen dan segala. Karena itu sifatnya juga sementara. Tetapi untuk mengalami damai yang sementara itu pun dituntut adanya disposisi hati yang baik, yang memungkinkan seseorang atau kita itu mampu untuk membuka hatinya di dalam menerima kedamaian yang datangnya dari Kristus, dari Tuhan sendiri. Saudara-saudari terkasih, hati yang digenangi oleh sungai kebaikan, bagian permukaannya itu memang dapat atau bisa tersaput riak-riak kemarahan. Tetapi di kedalamannya itu terdapat ketenangan yang akan melahirkan kedamaian. Kedamaian yang diperoleh dari Tuhan sendiri sebagai suatu anugerah yang juga kita perlukan, yang harus kita mohon. Karena kedamaian itu sendiri tidak lain merupakan tanda dari kehadiran Tuhan di dalam diri seseorang, di dalam diri kita. Saudara-saudara terkasih, Injil hari ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Yesus dengan salam damainya itu tidak pernah berhenti mengasihi manusia, termasuk kita semua yang ada di sini. Untuk memberikan salamnya itulah Yesus hadir menemui para murid, termasuk para pengikut. Sesungguhnya kasih dari Allah Bapa yang mengalir kepada Yesus, itulah yang diteruskannya kepada para murid dan kita semua sebagai pengikut-pengikutnya, yaitu lewat kehadirannya sendiri di dalam diri dan di dalam hati kita. Akhirnya kasih itu jugalah yang perlu kita teruskan kepada sesama kita. Tetapi kita hanya akan sanggup mengalirkan kasihnya itu apabila kasih Yesus itu betul-betul memenuhi hati dan diri kita lewat kehadirannya, yang juga akan menghadirkan kedamaian dan ketenangan di dalam hati kita. Kehadiran Kristus sendiri di dalam diri kita itu sangat kita perlukan. Bukan saja karena Kristus menjanjikan hal itu kepada para pengikutnya, tetapi terlebih-lebih karena dengan kehadiran Kristus di dalam diri kita, kita sungguh akan dikuatkan serta diberdayakan oleh kehadiran Roh-Nya sendiri. Baik ketika kita sedang menghadapi masalah kita sendiri, keluarga, ataupun yang berkaitan dengan keyakinan iman dan kepercayaan kita. Sesungguhnya percaya bahwa Tuhan hadir dan mendampingi kita,
akan membuat kita merasa dikuatkan dan diteguhkan. Karena dalam membantu kita, Tuhan tidak mengharapkan hal-hal lain kecuali kita ditolong dan diselamatkan oleh-Nya. Pada saat-saat sulit seperti itu, Tuhan hadir bukan untuk mencukupi atau memenuhi apa yang kita perlukan atau yang kita butuhkan, tetapi kehadirannya semata-mata untuk menopang, memberi kita kekuatan agar kita tetap bisa berdiri teguh dan berusaha bangkit. Tuhan datang dan hadir di dalam diri kita, bukan untuk seketika itu juga menghilangkan serta melenyapkan semua masalah, penyakit, dan beban hidup kita. Melainkan pada saat itu, Dia mengajak kita untuk bersama-sama Dia memikul dan mencari jalan keluar bagi setiap masalah di dalam hidup kita, dengan membuka mata hati kita kepada-Nya. Artinya kita diangkat di atas beban dan masalah kita, dengan tetap membiarkan hati kita serta pikiran kita tenang dan jernih. Kita merasa lega, bukan karena tidak bermasalah, tetapi kelegaan itu hadir bersama kita sesuai dengan sabda Tuhan sendiri. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menepati sabdaku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama dia. Saudara-saudariku terkasih, sesungguhnya akan tertuju juga sabda Yesus ini bagi diri kita. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepada. Semoga sabda Yesus yang kita dengar hari ini dapat meneguhkan iman kita kepadanya serta memberikan kesejukan dan kedamaian di dalam hati kita lewat kehadirannya sendiri.